Selamat malam sahabat budaya, kulapa hari di Bumi Tamun Bungai, suara budaya Nusantara bersama kami di Perompat RRI Palangkaraya ya. Malam ini saya akan temani Anda dalam obrolan budaya dengan topik ragam oleh-oleh khas Kalteng bersama dengan Kak Supeni Wirawati Eshut, seorang owner nih dari Robin Food and Snack ya di RRI Palangkaraya. Kita juga sudah terhubung di ujung telepon nih kulapa hari. Kita coba langsung saja sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam, RRI. Iya, apa kabar? Kurang jelas. Oke, apa kabar nih Kak Supeni? Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah. Iya, baik ya. Dipanggil siapa nih? Supeni Wirawati Eshut nih Kak. Iya, betul. Iya. Punya nama panggung gak sih? Atau nama hari-hari mungkin Kak Supeni Wirawati Eshut ini? Kurang jelas sih suaranya ya. Oke, karena suaranya kurang jelas. Halo, kita coba lagi nih. Bagaimana? Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya? Iya, agak jelas sih. Oke, agak jelas ya. Maklum nih kita bertemu di udara, tidak bisa bertemu langsung di studio nih Kak. Iya, begitulah ya yang terjadi. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya untuk Kak Supeni Wirawati Eshut meluangkan waktunya di malam ini dengan segala kesibukan dan juga rutinitas yang luar biasa. Mungkin bisa berbagi kisah inspiratifnya untuk kita di malam ini tentunya ya. Amin, semoga bisa bermanfaat. Iya, nih Kak Supeni Wirawati, kalau kita lihat dari background pendidikannya ini sarjana hutan ya. Gimana nih awalnya Kak? Gimana nih awalnya kok bisa menjadi owner Robin Food and Snack ini? Boleh dong Kak cerita sedikit latar belakangnya bagaimana? Oke, terima kasih. Terima kasih yang luar biasa atas waktu yang diberikan kami di obrolan budaya RRI pada malam hari ini. Saya memperkenalkan diri, Supeni Wirawati, biasa dipanggil. Background saya memang kerja kehutanan, tapi dari berjalannya waktu, saya ingin saya ikut keluar daerah. Jadi di sana banyak banget produk dari seluruh Indonesia. Begitu saya kembali ke Palangkaraya, maka saya nggak memproduksi oleh-oleh khas itu yang bisa kita bawa ke nasional. Biasanya dari di Jogja waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk membuat produk berbahan baku kearifan lokal khas Kalimantan Tengah yang berasal dari sungai Kalimantan Tengah. Kan banyak ikan ya Kalimantan Tengah ya. Iya, betul. Nah, dari situ saya membuat brand Robin Food and Snack ini untuk mengolah ikan sebagai produk-produk yang bisa dikenal di nasional. Insya Allah mudah-mudahan ke internasional juga begitu. Latar belakangnya sih. Iya. Kak Supeni ini kan saya pikir bukan hal yang mudah ya. Mungkin salah satunya kita melihat dari background pendidikan, kemudian punya usaha lain misalnya ya. Dalam mendirikan sebuah usaha itu bukanlah hal yang mudah karena akan ada banyak sekali tantangan nih. Kira-kira nih apa nih langkah-langkah ketika awalnya menekuni usaha ini? Robin Food itu berdiri sejak Agustus 2017. Itu kita punya keinginan untuk membuat olahan ikan yang berbahan baku ikan khas Kalimantan Tengah. Ada produk abon haruan, yaitu ada rasa original, rasa pedas, dan lada hitam. Kemudian juga ada saluang crispy, ada abon patin, ada akar pinang patin, nugget haruan, terus bawang goreng, terus jamur crispy, juga madu hutan. Dan kebetulan kita juga punya galeri yang kita bantu jual lah produk-produk teman-teman UKM yang lainnya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa supaya sama-sama terkenal. Oke. Sama-sama terkenal. Kemudian untuk
mendirikan usaha memang kita dari bawah banget, dan dari kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, baik dinas perdagangan dan perindustrian, kemudian dinas koperasi juga, kemudian ada dinas tenaga kerja juga, dan di situ kita berkolaborasi mendapatkan pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait, juga mendapatkan peluang kesempatan untuk memperkenalkan melalui basar, melalui pameran keluar daerah gitu. Jadi intinya sih untuk supaya usaha kita bisa eksis, kita memang harus fokus. Fokus itu misalnya kita punya banyak produk nih seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi fokus kita ke produk unggulan. Misalnya kalau orang menyebut penny, ingatnya Abon Haruan gitu kan. Nah itu. Jadi memang ada banyak produk, tapi ada produk unggulan yang memang orang kenal dengan kita gitu kan. Nah terus kita memang harus konsisten berproduksi. Yang pertama tadi fokus, dan kemudian konsisten. Konsisten ini kita memang harus berproduksi terus nih. Kalau misalnya nggak produksi kan otomatis kita nggak punya produk yang bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Jadi konsisten produksi, kemudian kita juga menambah pasar dengan menambah reseller, baik di lokal Palangkaraya sendiri maupun di nasional gitu kan. Kemudian yang ketiga kita harus jujur nih. Misalnya jujur ini kita ada komplain dari pelanggan tentang produk kita, dan kita memang harus bilang apa adanya dan memberikan solusi apa yang bisa kita berikan solusi kepada konsumen. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab, dan yang pasti itu yang terakhir itu servis dan pelayanan. Dan itu pastinya dalam pelayanan kita harus ramah, bersikap baik dan sopan, dan melayani dengan baik. Mungkin itu sih langkah-langkah yang memang menurut saya tips usaha bisa selalu eksis gitu, Mbak. Baik ya, luar biasa nih Kak Supeni ya. Tadi saya dapat informasi ya, saya ingin menyinggung sedikit nih, kalau Kak Supeni ini sebagai Ketua Poklasar Lajumas, itu apa sih Kak sebenarnya? Poklasar Lajumas itu di bawah Dinas Perikanan ya, Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, dan kita memiliki kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan Lajumas itu singkatan sebenarnya. Iya. Dari usaha lauk lajur manumbu sejahtera. Okay. Dan di situ kita punya keinginan bahwa usaha perikanan ini bisa selalu eksis dan selalu bertumbuh, dan juga mensejahterakan anggota-anggota, juga karyawan-karyawan yang kita rekrut gitu kan. Sih. Baik, iya. Berarti iya. Ya. Berarti alhamdulillah kita memiliki anggota 11 orang. Oke. Dan ada juga mengikuti pelatihan dan basar gitu, Mbak. Berarti ini Kak Supeni ya, Poklasar Lajumas ini sangat berkaitan dengan usaha yang dikembangkan nih. Contohnya kan tadi Abon Haruan, misalnya Patin gitu ya. Iya. Oke. Mungkin dong Kak Supeni, idenya mungkin kala itu sehingga memutuskan untuk membuat ragam oleh-oleh khas Kalimantan Tengah itu sendiri bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, saya mengikuti pameran di luar, dan itu sangat bagus banget. Mereka punya produk yang bisa diunggulkan, mereka punya produk-produk yang bisa dibanggakan dari daerahnya masing-masing. Dan waktu itu saya di Yogyakarta ya, pamerannya itu besar, dan saya melihat produk-produk olahan yang sudah pakai kemasannya bagus gitu kan. Nah, terus akhirnya dari situ saya menciptakan produk yang memang bisa memperkenalkan yang berasal dari bahan baku Kalimantan Tengah gitu, Mbak. Jadi ada produk yang diunggulkan dari khas daerahnya. Iya, luar biasa ini ya. Kalau saya lihat-lihat dari satu sosial medianya WhatsApp ini pada sibuk banget nih Kak Supeni ya. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Luar biasa sih. Bulan Juli dan bulan Desember itu kan waktunya kita liburan ya, Mbak ya. Iya. Dan
itu omset bisa sampai 3 kali lipat dari biasanya gitu. Karena memang produk oleh-oleh khas Kalteng, dan kita juga produk kita sudah ada di pasar offline, misalnya kayak Hypermart, di Hypermart Palangkaraya, Hypermart Sampit juga, kemudian ada di Sandy Swalayan juga, ada di SM Corner Muhammadiyah, dan kemudian juga ada di Rumah Sakit RSI PKU Muhammadiyah juga sudah ada, kemudian di Bonsip juga sudah ada, dan di bandara juga sudah ada, Mbak. Di toko oleh-oleh di Jalan Batu juga bisa ditemukan di situ. Jadi untuk online-nya kita juga punya Shopee dan Tokopedia, jadi jangan khawatir, kita juga bisa mengirimkan secara online gitu. Baik, iya luar biasa ini Kulapa Hari di Bumi Taman Bungai, Suara Budaya Nusantara, semuanya ada. Mau cari di Shopee ya, ataupun juga di Palangkaraya sendiri banyak sekali. Robin Food and Snack ini bisa Anda temukan khusus untuk oleh-oleh khas Kalimantan Tengah. Bersama kita membantu teman-teman kita sebagai pelaku UMKM ini sendiri ya. Apalagi kita bertahan, kemudian juga ini kan tahap kita keluar dari pandemi COVID-19 ya Kak Supeni ya. Nah, berbicara tentang usaha yang digeluti hingga saat ini Kak Supeni, kira-kira ada nggak sih hambatan yang dialami mungkin sebelum pandemi dan juga pasca pandemi COVID-19 ini sendiri, bagaimana? Pas COVID-19 itu memang kita drop banget, Mbak. Semua orang juga drop kan, semua pelaku usaha juga drop sepertinya. Tapi kita juga nggak putus asa. Produk kita kadang di toko-toko sudah kadaluarsa, kemudian di return. Itu sedih banget rasanya. Juga melihat punya teman-teman juga di return banyak kan. Tapi kita coba untuk gimana ya? Kebutuhan masyarakat pada saat itu apa sih, misalnya pada saat itu saya memang menjual produk-produk khas Kalteng, tapi juga saya membantu teman juga reseller untuk menjual misalnya yang dibutuhkan pada waktu itu jahe, atau juga ya zaman-zamannya COVID gitu kan. Nah itu seperti masker juga, dan itu sangat membantu untuk tetap kita eksis. Dan pada akhirnya juga kita bisa melewati pasca COVID, dan alhamdulillah sekarang omset juga udah mulai membaik lagi gitu, Mbak. Saya percaya nih Kak Supeni ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun hambatan dalam suatu pekerjaan, pasti ada rasanya ingin menyerah. Bagaimana nih Kak Supeni mungkin ya sebagai ownernya sendiri memberikan motivasi kepada teman-teman yang ikut bekerja di situ, kala itu bagaimana? Ya betul sekali, di mana semua pelaku usaha pasti memiliki pasang surutnya. Ada kalanya kita banyak untung besar, ada kalanya kita memang sedang down, itu kadang malas kerja atau pas lagi nggak mood gitu kan. Tapi memang saya pribadi, saya harus mempunyai mentor jadi saya harus mempunyai mentor di mana saya bisa membangkitkan semangat saya. Jadi kita harus berbagi pendapat, meminta saran kepada teman yang memang kita percaya untuk bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu terus berbisnis, dan disitulah kita bisa membangun kepercayaan diri, membangun brand juga, tetap konsisten dengan produksi kita. Misalnya ada tawaran-tawaran usaha lain, saya tetap fokus dengan usaha saya, dan pastinya kita harus punya mentor, Mbak. Jadi untuk menyemangati diri kita sendiri untuk terus eksis dengan bisnis. Tapi kan kalau ada tawaran dari luar yang lebih besar bagaimana nih Kak? Kebetulan memang saya punya bisnis yang memang di luar olahan ikan ya. Saya ada bisnis rajin juga konveksi, tapi larinya ke perusahaan-perusahaan swasta. Karena gimana Mbak, kita juga ikut beberapa komunitas. Di situ kita memiliki beberapa banyak link, baik itu dari pertambangan, sawit, dan bidang-bidang yang lainnya. Dan di situ kita berkolaborasi, gimana sih kita supaya kita bisa selalu berinovasi dan meningkatkan penjualan kita agar produk kita tetap eksis gitu, Mbak.
Jadi memang mau nggak mau nih pelaku usaha itu memang harus berkomunitas. Jadi Baik, betul. kita harus channeling gitu Mbak. Iya, setuju sih kalau itu Kak. Kalau untuk sebulannya kira-kira berapa nih omsetnya nih Kak? Boleh dong bocoran ya nggak? Kalau untuk Robin Food sendiri, alhamdulillah sih kita ada di 8 lebih sih. Wow, keren banget ini ya. Luar biasa sih. Abon sendiri kabar ya Mbak. Oke. Belum bersama yang lain. Iya. Baik, mungkin yang terakhir nih Kak Supeni. Saya mau tanya nih lebih jauh. Bagaimana tanggapan pemerintah kita terhadap pelaku UMKM, khususnya untuk Robin Food and Snack ini sendiri? Alhamdulillah ya, dari support dari pemerintah itu sangat penting bagi kami. Dan dari awal memang kita dari 2017 itu saya bergabung dengan menjadi mitra dinas-dinas terkait, baik dinas perdagangan dan perindustrian, baik dari dinas koperasi dan UMKM. Kemudian kita dikasih pelatihan, dikasih izin sertifikasi halal gratis, dikasih perizinan untuk PIRT dari dinas kesehatan, dan itu sangat ini Mbak, sangat bermanfaat bagi kami para pelaku usaha. Dan karena memang harus memasuki pasar retail modern seperti hypermart dan pasar retail lainnya, memang produk kita memang harus memiliki sertifikasi, baik itu sertifikasi perizinan dari Dinkes, PIRT maupun dari halal MUI, karena untuk menjamin keamanan agar konsumen aman dalam konsumsi produk kita gitu kan. Dan alhamdulillah juga kita difasilitasi untuk diberikan peluang untuk memperkenalkan produk kita melalui basar. Juga waktu COVID juga kita juga dikasih zoom pelatihan, jadi nggak berhenti di situ aja kan. Jadi terus membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait gitu sih. Ya alhamdulillah, terima kasih sih untuk pemerintah yang memang sudah mensupport kita para pelaku usaha Palangkaraya gitu. Baik, berarti memang dukungan penuh nih Kak Supeni ya dari pemerintah kita sendiri. Iya betul, apalagi untuk perizinan Mbak. Memang kita sangat butuh untuk perizinan, dan alhamdulillah nih produk abon haruan Robin Food sudah diterima dan sudah dikeluarkan barcode-nya untuk masuk di Gelail Mall Ciputra Semarang Mbak. Baik, luar alhamdulillah. Biasa. Iya. Kemudian juga kita dapat tawaran dari Hypermart Sulawesi untuk masuk ke sana, dan semoga di 2023 kita bisa lebih memfokuskan produk-produk kita bisa ke pasar retail modern seluruh Indonesia. Amin. Amin. Wah, udah banyak banget nih ya resolusi di tahun 2023 Kak Supeni ya. Ya, pastinya kita bisnis itu harus punya target. Jadi bagaimanapun target itu harus terwujud. Saya boleh diajak nggak untuk bermitra nih Kak Supeni? Tapi saya nggak bisa berusaha sebagai pengusaha ini, bagaimana ya? Bisa diajarin nggak sih? Bisa dong, kita kolaborasi, karena memang saya juga di Mall Ciputra Semarang itu dari reseller saya Mbak, jadi bukan saya pribadi. Jadi di Mall Ciputra Semarang itu dia punya link untuk masuk di Mall Ciputra. Nah, jadi kita juga memfasilitasi teman-teman yang mau jadi reseller untuk produk-produk kita. Baik. Oke, mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Kak? Harapan mungkin di tahun 2023 mungkin lebih banyak lagi omset, ya nggak sih? Itu pastinya target kita seperti yang saya bilang tadi, target Robin Food and Snack di 2023. Mudah-mudahan produk-produk Robin Food bisa masuk ke pasar retail modern di seluruh Indonesia, karena di Gelail itu juga memiliki cabang-cabang seluruh Indonesia sampai Papua segala juga. Kemudian di Hypermart juga memiliki banyak cabang. Dulu pernah di Hypermart Hypermart Jakarta itu kita masuk, tapi karena pandemi kita jadi di off kan, dan kebetulan sekarang sudah full katanya di sana. Jadi untuk teman-temannya pelaku usaha, jangan patah semangat, jangan menyerah, karena setiap usaha itu pasti ada pasang surutnya, dan itulah tantangan kita bagaimana supaya kita bisa eksis. Dan yang saya bilang tadi, kita memang harus fokus
kita memang harus konsisten berproduksi dan yang pastinya memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen, karena ada pepatahnya kan, konsumen raja gitu kan. Dan pokoknya semangat terus untuk teman-teman UMKM, selalu bertumbuh, selalu untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini ya, wejangan untuk teman-teman juga nih yang sedang mengembangkan usahanya Kak Supeni ya. Iya, betul. Iya, kita juga berharap segala harapan dan juga resolusi Robin Food and Snack ini ya di tahun 2023 itu, apa yang kita doakan yang terbaik semoga dapat terrealisasi dengan baik juga, lancar semuanya dan juga sukses selalu. Amin, terima kasih doanya Perempat. Iya. Terima kasih Kak Supeni sudah meluangkan waktunya di malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Iya, baik, bye-bye dan salam budaya. Salam budaya. Baik, sahabat budaya di Bumi Taman Bungai Kulapahari, Perompat Suara Budaya Nusantara bersama kami di Perompat FM. Demikianlah obrolan budaya kita di malam ini bersama dengan narasumber kita ada Kak Supeni ya, tadi Supeni Wirawati Eshut, seorang owner Robin Food and Snack di Kulapahari di Bumi Taman Bungai menyajikan ragam oleh-oleh khas Kalimantan Tengah. Tentunya lebih baik kita membantu tentunya ya teman-teman UMKM yang ada di Bumi Taman Bungai ini, apalagi kita masih move on nih Kulapahari dari pandemi COVID-19 ini, dan masih kami temani Anda dengan sajian informasi budaya dan juga lagu-lagu enak dari seluruh penjuru Nusantara.